Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Silvi Anggraini dari kelas 18A1 NIM 1802005. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi manusia bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara seksual. Reproduksi pada manusia diawali dengan perkawinan atau kopulasi. Umumnya, kopulasi diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi internal. Fertilisasi merupakan penyatuan sperma dan ovum. Sperma dibentuk dalam proses spermatogenesis, sedangkan ovum dibentuk dalam proses oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang disebut gametosis. Organ reproduksi pada manusia berdasarkan cara berkembangbiakannya, manusia tergolong vivipar dengan fertilisasi internal. Organ reproduksi manusia diantaranya ada testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Sedangkan pada organ reproduksi wanita ada ovarium, oviduk, serta vagina. Yang pertama, kita akan membahas mengenai reproduksi manusia. Mempunyai dua fungsi. Yang pertama, produksi sel kelamin atau sperma, dan yang kedua, pelepasan sel-sel saluran sel kelamin wanita. Terdiri dari 4 bagian utama, yaitu testis, vas deferens, kantong sperma, dan penis. Yang pertama adalah testis. Testis berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis tersimpan dalam suatu kantong yang disebut skrotum atau kantong buah zakat. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sel sperma dan hormon kelamin atau testosteron. Vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan testis dan kantong sperma. Vas deferens berjumlah sepasang. Bagian ujungnya terletak dalam kelenjar prostat atau penghasil cairan biasa untuk melindungi sperma. Dan selanjutnya ada kantong sperma. Kantong sperma berjumlah sepasang, berfungsi untuk menampung sel sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh seseorang pria melalui ejakulasi. Dan yang terakhir ada penis. Penis adalah organ reproduksi luar atau genitalia pada laki-laki, terdiri dari glans atau kepala dan batang. Selanjutnya ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis adalah kelenjar yang terletak di bawah vesikula urinaria pria yang berfungsi menghasilkan cairan semen sebesar 70%. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat yaitu kelenjar yang terletak di antara vesikula urinaria pria dan penis yang berfungsi mengatur sirkulasi air mani dan seni. Yang ketiga ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper adalah dua kelenjar kecil yang terletak di atas penis yang berfungsi menghasilkan cairan praejakulasi. Epididymis. Epididymis adalah saluran gulung yang terletak di belakang testis yang berfungsi menyimpan sperma sebelum terjadi ereksi saat berhubungan seksual. Tubulus seminiferus. Sel Leydig berfungsi sebagai penghasil testosteron. Sel-sel Sertoli menyuplai nutrien saat spermatogenesis memproduksi, yaitu blood testes carrier, dan memfagositosis zat sisa spermatogenesis. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai tempat spermatogenesis. Yang kedua adalah organ reproduksi pada wanita. Terdiri dari ovarium atau indung telur, oviduk atau tuba falopi, serta vagina. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Jumlah sel telur yang belum matang pada waktu wanita 7 juta ketika di dalam rahim ibunya. Pada saat pubertas menjadi 700.000. Ovarium terletak di rongga perut, tepatnya di daerah pinggang kiri dan kanan. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Setiap folikel mengandung satu sel telur, sedangkan folikel sendiri merupakan struktur seperti bulat-bulatan yang mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur. Sel telur yang telah masak akan terlepas dari ovarium. Peristiwa tersebut disebut ovulasi.
Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga berfungsi menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk. Oviduk berjumlah sepasang dan berfungsi menggerakkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik. Ujungnya berbentuk corong berjumbai-jumbai atau fimbriae. Fimbriae berfungsi menangkap ovum yang dilepas oleh ovarium. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi pada oviduk. Selanjutnya, ovum yang sudah dibuahi bergerak ke rahim atau uterus. Rahim merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga dilahirkan. Rahim manusia bertipe simplex, artinya hanya mempunyai satu ruangan. Rahim bagian bawah dinamakan cervix uteri, sedangkan bagian besar disebut corpus uteri atau badan rahim. Dinding rahim terdiri atas 3 lapis, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Lapisan inilah yang nanti mengalami penebalan dan akan mengelupas setiap bulannya jika tidak ada zigot yang menempel, yaitu saat terjadi menstruasi. Yang selanjutnya ada vagina. Vagina berfungsi sebagai organ persetubuhan dan untuk melahirkan bayi. Organ tersebut mempunyai banyak lipatan sehingga pada saat melahirkan dapat mengembang. Dalam vagina terdapat lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan suatu kelenjar yang disebut kelenjar Bartolini. Pada alat reproduksi laki-laki, organ luar reproduksi laki-laki yaitu penis dan skrotum. Sedangkan organ dalam reproduksi laki-laki yaitu testis, vas deferens, epididymis, dan uretra. Untuk kelenjar pada reproduksi laki-laki yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, serta kelenjar Cooper. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma yang terjadi di epitelium atau tubuli seminiferus di bawah kontrol hormon gonadotropin dan hipofisis atau pituitaria bagian depan. Tubuli seminiferus terdiri atas sel Sertoli dan sel germinalis atau spermatogonia. Spermatogonia terletak di 2-3 lapis luar sel-sel epitel tubulus seminiferus. Sel spermatozoa disingkat sel sperma yang bersifat haploid atau N dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses yang kompleks. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal sehingga melalui proses pembelahan dan diferensial sel. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di dalam epididymis. Proses spermatogenesis ada 2. Yang pertama yaitu spermatositogenesis. Spermatositogenesis adalah tahap awal dari spermatogenesis, yaitu peristiwa pembelahan spermatogonium menjadi spermatosit primer atau meiosis 1. Selanjutnya spermatosit melanjutkan pembelahan secara meiosis 2 menjadi spermatosit sekunder dan spermatid. Yang kedua yaitu proses spermiogenesis, adalah peristiwa perubahan spermatid menjadi sperma yang dewasa. Terjadi di dalam epididymis dan membutuhkan waktu 2 hari. Terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, pembentukan badan Golgi, akson, dan kondensasi DNA. Yang kedua, pembentukan akromosom. Yang ketiga, pembentukan bagian ekor. Dan yang keempat, maturasi reduksi sitoplasma di fagosit oleh sel Sertoli. Spermiasi. Spermiasi adalah peristiwa pelepasan sperma matur dari sel Sertoli ke lumen tubulus seminiferus, selanjutnya ke epididymis. Sperma belum memiliki kemampuan bergerak sendiri atau non-motil. Sperma non-motil ini ditransport dalam cairan testikular hasil sekresi sel Sertoli dan bergerak menuju epididymis karena kontraksi otot peritubuler. Sperma baru mampu bergerak dalam saluran epididymis, namun pergerakan sperma dalam saluran reproduksi pria bukan karena motilitas sperma
sendiri, melainkan karena kontraksi peristaltik otot saluran. Selanjutnya ada hormon yang mempengaruhi pertumbuhan spermatozoa. Yang pertama ada kelenjar hipofisis, yang kedua FSH, yang ketiga LH, dan yang terakhir ada hormon pertumbuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.